Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Si Hao dan para peserta lainnya yang memulai perjalanan mereka menuju kota kuno. Wilayah tersebut jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah mereka bayangkan, sebab banyak sekali mayat-mayat tergantung di sana. Bahkan ada juga suara misterius yang bergema di udara, sehingga menimbulkan suasana mencekam. Lalu beberapa saat kemudian Si Hao harus menghadapi sebuah bola mata raksasa. Sang bola mata membentuk sebuah genangan darah untuk menjebak Si Hao. Tak hanya itu, bola mata juga menghempaskan serangan cahaya seperti api dari neraka. Si Hao yang melihat hal itu langsung membalasnya dengan tombak perunggu miliknya. Ia juga mengeluarkan teknik berharga lainnya, agar bisa memusnahkan bola mata tersebut. Semua itu dia lakukan karena bola mata raksasa terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup. Bahkan terlihat warna sang bola mata mulai berubah dari merah menjadi hitam pekat. Si Hao menyadari kalau aura kematian mulai menyelimuti mata raksasa itu. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi, sebab terbentuk sebuah lubang hitam di tengah kehampaan dari bola mata yang hampir hancur. Lubang hitam tersebut menghisap semua benda, maupun makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Lubang hitam juga berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Menyaksikan kejadian ini tentu saja Si Hao tak akan tinggal diam. Dirinya segera menggunakan teknik Dewi Willow untuk menghadapinya. Seketika puluhan cabang emas dengan cepat menyapu kekosongan, lalu menyerang pusat kekuatan dari lubang hitam. Secara perlahan lubang hitam itu pun mulai runtuh. Meskipun dalam kondisi sekarat, bola mata raksasa tetap tak mau menyerah, dan kini pupilnya yang hancur menyala kembali memancarkan cahaya, di dalamnya memperlihatkan sebuah lorong berdarah yang hendak menelan Si Hao. Karena tak memiliki pilihan lain, Si Hao pun mengeluarkan pedang abadi miliknya, kemudian dia menghunuskannya ke arah bola mata raksasa, sampai-sampai tombak perunggu yang menancap pada bola mata langsung bergetar hebat. Kekuatan besar keluar dari tombak tersebut. Dalam waktu singkat bola mata raksasa pun hancur menjadi kabut berdarah. Roh sang bola mata juga kini telah musnah menjadi sebuah debu. Si Hao menatap inti pedang di tangannya sambil berpikir bahwa pedang ini bukanlah senjata biasa, karena dirinya berhasil membawanya keluar dari Immortal Ancient, bahkan pernah dikabarkan sebagai hasil buatan dari langit dan bumi, yang ditemukan di sebuah tambang kuno. Si Hao segera melanjutkan perjalanan, namun kali ini wilayah yang dilalui semakin berbahaya dari sebelumnya. Secara tak terduga ada kabut berdarah yang datang menyerbu, mayat bergelimpangan di setiap sudut yang dirinya lewati. Dalam kehati-hatian ia tak sengaja melihat pemandangan yang aneh. Di sana ada bintang-bintang yang memancarkan simbol kuno dan menyusun sebuah formasi. Di sanalah Si Hao menemukan Qing Xian yang berasal dari ras Lotus. Dia dikenal sebagai salah satu ahli muda berbakat dari 3000 provinsi. Saat ini Qing Xian tengah terjebak dalam formasi itu. Darah mengalir dari alisnya dan ekspresi wajahnya sangat menyedihkan. Si Hao hanya bisa menatapnya penuh harapan, tapi tubuh Qing Xian mulai terjatuh. Lalu setelahnya menyusut menjadi sebuah biji giok. Dengan suara lemah dirinya meminta tolong pada Si Hao, agar menguburkannya di tanah yang dipenuhi aura teratai. Si Hao pun segera memenuhi permintaan dari Qing Xian. Setelahnya dia melanjutkan jalannya menembus wilayah berkabut. 5 hari berlalu, akhirnya Si Hao telah tiba di hutan bambu ungu Laut Selatan. Di sana ia menyaksikan para kultivator muda yang seperti berasal dari masa lalu. Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian 5 warna yang memantulkan cahaya permata. Si Hao terdiam karena mengagumi tempat tersebut, tapi rasa curiga juga mulai datang di hatinya.
Semuanya disebabkan oleh lingkungan yang penuh dengan aura kedamaian, bahkan semua penghuni di sana sangat baik, dan tidak sedikit pun memancarkan niat jahat. Dirinya merasa seolah sedang berada di surga. Namun Si Hao tersadar bahwa cara kultivasinya sangat berbeda dengan para penghuni yang ada di sana. Kemudian ada seseorang yang bertanya tentang benih kekuatan milik Si Hao. Si Hao pun menjawab jika dia memiliki kekuatan dari sejenis api kuno. Mereka juga mulai membicarakan tentang pedang yang dibawa oleh Si Hao. Mereka menduga kalau senjata itu merupakan tiruan dari pedang legendaris. Si Hao pun bertanya-tanya, apakah mungkin pedangnya memang menyimpan rahasia besar yang belum dirinya ketahui. Kemudian mereka semua bergegas menuju pertemuan agung yang disebut sebagai hutan bambu, yaitu kediaman para senior besar yang akan mengadakan diskusi Dao. Si Hao terpukau melihat keindahan dan ketenangan tempat tersebut. Di tengah keheningan terdengar suara lonceng berdentang yang menembus cakrawala. Semua orang pun menyadari bahwa sosok agung telah datang. Dia merupakan seorang abadi sejati yang dikenal dengan julukan tanpa akhir. Mereka juga dikejutkan dengan kemunculan Raja Abadi dari 6 reinkarnasi. Ia berjalan di atas jalur cahaya ungu keemasan, dengan membawa pecahan artefak kuno di atas kepalanya. Akhirnya mereka telah sampai di Pulau Abadi yang melayang di tengah laut batu giok. Para kultivator dari berbagai ras serta usia sudah berkumpul. Si Hao sangat mengagumi tempat itu, sebab tidak ada niat membunuh, maupun perebutan kekuasaan seperti di wilayah lainnya. Dan inilah esensi para praktisi sejati yang mengejar pencerahan bukan kekuasaan. Dirinya tahu jika ini merupakan peluang langka yang ia dapatkan. Jadi apabila Si Hao bisa bertahan serta mempelajari misteri Dao, maka hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Si Hao hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan luar biasa di hadapannya. Tempat itu adalah pusat pertemuan para makhluk hebat dari alam yang lebih tinggi. Kini dia berhasil melihat hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dirinya dengar dalam legenda. Harta-harta berharga, seperti artefak yang berasal dari kekacauan primordial, masing-masing memiliki asal-usul luar biasa. Sekarang Si Hao dapat melihat sendiri sosok pemiliknya seolah berada di alam mimpi. Dirinya juga mendengar pembahasan tentang reinkarnasi 6 Dao, yaitu seorang Raja Abadi sedang melakukan penelitian jalan reinkarnasi. Walaupun sebelumnya alat yang diciptakan sang Raja telah hancur dalam proses penelitian, tetapi keyakinan terhadap keberhasilannya sangat kuat. Si Hao hanya bisa terdiam mendengarnya, sebab di dunia tempatnya berasal konsep reinkarnasi tidak pernah terwujud. Namun di sini seseorang bahkan berani menentang hukum surgawi tertinggi. Secara tiba-tiba sebuah matahari raksasa jatuh ke hutan bambu ungu laut selatan. Hawa panasnya membuat air laut di sana mulai mendidih sampai hampir mengering, dan di balik sinar matahari itu ada seekor burung gagak emas, yang berubah menjadi tetua berjubah emas, lalu hanya dengan satu jentikan jari, tetua tersebut mampu mengembalikan matahari ke atas langit. Si Hao merasa jika sistem mereka sangat berbeda dengan dirinya, karena mereka memulai kultivasi dengan benih abadi yang dihubungkan ke dalam tubuh. Namun meski kekuatan miliknya belum bisa disandingkan dengan mereka, mereka semua tetap menyambutnya dengan perlakuan hangat. Lalu datang seorang wanita membawa kilin putih untuk mengajaknya bertukar teknik. Tak banyak bicara Si Hao pun langsung melangkah maju. Pertarungan kecil akhirnya dimulai saat wanita itu menggunakan metode yang mengejutkan. Benih Dao yang dia keluarkan tidak tumbuh dari bawah tanah, melainkan tumbuh di kekosongan. Serangan darinya bukan sekedar teknik biasa, tapi juga perwujudan Dao besar yang menyentuh esensi kekekalan. Kemudian Si Hao membalasnya menggunakan teknik kinang. Tapi ia menyadari kalau tekniknya kurang menyentuh akar Dao. Dirinya mulai melihat bahwa sistem di tempat ini sangat berbeda dari dunia asalnya. Ada seorang pemuda dengan pedang emas abadi di punggungnya, menyukai keunikan pola yang digunakan Si Hao. Dia pun meminta agar nanti Si Hao mau mengajarinya. Bahkan Si Hao juga bertarung dengan gadis Ponis, dan menemukan bahwa gadis tersebut menguasai 3 helai energi abadi.
ternyata gadis itu pernah menyatu dengan fragmen kosmos yang baru lahir, kemudian mengubahnya menjadi benih abadi. Tanpa diduga Si Hao teringat perkataan Raja Abadi yang mengatakan, bahwa pohon dunia yang baru lahir sebagai benih abadi dapat mencapai kekuatan luar biasa. Beberapa hari berlalu kini Si Hao telah berteman dengan banyak kultivator luar biasa. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, hingga tiba saatnya mereka berpisah. Si Hao merasa ada sesuatu yang janggal, seolah para praktisi itu akan menghilang seperti mimpi. Dia mempertanyakan tentang kenyataan dari pertemuan ini, karena mungkin mereka semua tak seharusnya berada di sana. Orang-orang itu pun menepuk bahunya dan memberikan senyuman penuh makna. Si Hao berdiri di tempat yang disebut sebagai kediaman abadi, yaitu tempat yang seharusnya membawa kedamaian serta keabadian. Namun justru muncul pertanyaan di hatinya, apakah ini sebuah kenyataan atau hanya mimpi singkat? Sekarang mereka yang pernah menjadi teman seperjuangannya mulai bergerak menjauh. Mereka juga mengucapkan salam perpisahan dengan wajah menyiratkan duka. Si Hao berdiri terpaku ketika satu persatu sosok mereka memudar dalam kabut, tapi perpisahan itu bukanlah akhir dari segalanya, sebab tiba-tiba saja sebuah mata raksasa terbuka di tengah kehampaan. Kedamaian di tempat tersebut pun hancur dalam hitungan detik. Teriakan perang mengguncang langit dan warna darah menyelimuti dunia. Terlihat para kultivator tadi kini terlibat dalam pertarungan sengit di atas sana. Tubuh mereka hancur oleh kekuatan dahsyat yang datang dari langit. Menyaksikan itu tentu Si Hao mencoba bertindak untuk menyerang serta menolong mereka, tetapi serangannya tak mengenai apapun, bahkan dirinya seperti tidak menyatu dengan dunia, dan hanya menjadi pengamat yang tak berdaya. Air mata mulai mengalir di wajahnya, saat melihat wanita pembawa kilin putih terseret ke dalam kegelapan. Si Hao tentu sangat marah namun ia tak bisa melakukan apa-apa, dirinya hanya bisa menyaksikan mereka semua gugur satu persatu. Kini Raja Abadi 6 Reinkarnasi dan Raja Tanpa Akhir, sedang bertarung melawan kekuatan misterius. Disreinkarnasi serta lonceng agung mereka digunakan untuk menembus ruang waktu, sehingga membuka celah ke masa lalu dan masa depan. Mereka semua yang memiliki kekuatan tertinggi saja mulai kewalahan. Si Hao akhirnya mengerti bahwa dunia yang ia lihat ini adalah potongan masa lalu. Dirinya dibawa ke sini bukan untuk ikut bertarung, melainkan untuk menyaksikan kenyataan mengerikan dari era kuno. Pertempuran berakhir ketika gadis Ponis mengatakan, jika ini merupakan ciptaan dari kekuatan besar demi memperlihatkan kebenaran pada Si Hao. Si Hao pun bersumpah kalau kekuatan besar dapat menembus waktu, maka ia akan mencapainya demi masa depan, masa lalu dan demi orang-orang yang disayanginya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 211 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.